Halo, selamat datang teman-teman di channel Kisah Twin Flame. Mungkin teman-teman yang tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan Twin Flame atau justru sedang dalam perjalanan Twin Flame, teman-teman dapat mengikuti channel ini. Jadi silakan di like, silakan di subscribe. Kalau ada komentar juga silakan tuliskan di kolom komentar. Oke, kali ini saya ingin membahas haruskah menunggu Twin Flame kembali atau haruskah bersama dengan orang lain. Jadi mungkin yang saat ini sedang separation dan Twin Flame-nya, terus ada orang lain misalkan datang gitu. Jadi saya harus bagaimana ya? Saya harus nunggu twin flame saya kembali atau enggak gitu. Karena perasaan masih ada ya dia, misalkan seperti itu. Tapi ada orang lain juga datang gitu. Dengan twin flame ini nggak ada kepastian apa-apa, dia nggak bisa memberikan kepastian apapun gitu. Sementara ada orang lain yang datang menawarkan kepastian, misalkan seperti itu. Jadi harus bagaimana sih? Saya harus bersikap bagaimana sih? Gitu ya. Terutama yang sedang dalam separation. Misalkan twin flame kalian mengkhianati kalian, kabur dengan orang lain gitu ya, bahkan menikah dengan orang lain, atau dengan alasan-alasan apapun yang membuat kalian terpisah gitu, yang kalian sudah hopeless banget, terus kalian punya pikiran seperti ini, apa ya yang harus saya lakukan gitu, apakah saya harus menunggu twin flame gitu ya, apakah saya bisa dengan lawan jenis lainnya gitu, apakah saya bisa dengan soulmate saya atau dengan karmic saya gitu ya, ketika kalian sudah bertemu dengan twin flame kalian gitu. Sementara twin flame kalian ini kan pergi entah gitu aja, ninggalin kalian gitu aja, bahkan menyakiti kalian dalam keadaan kalian jatuh, twin flame kalian ini pergi gitu. Kok kalian berpikir, apa saya bisa dengan lawan jenis lainnya gitu? Apa saya bisa dengan orang lain gitu? Apakah saya harus menikah dengan orang lain atau apakah saya harus bersama dengan orang lain gitu? Sementara pikiran dan perasaan kalian tuh terus ke twin flame kalian gitu. Saran saya adalah jangan ambil keputusan apapun kalau kalian belum stabil. Jangan ambil keputusan apapun kalau kalian belum stabil. Jadi, misalkan memang kalian didesak untuk menikah, untuk bersama dengan orang lain gitu ya. Saya akan selalu bilang, jangan ambil keputusan apapun ketika kalian belum stabil. Ya, karena saat biasanya baru separation saat itu, dan kalian belum stabil, pikiran kalian dan perasaan kalian tuh terus ke twin flame kalian. Ya, tapi perasaannya kalian ini yang terus mengarah ke sana terus, itu bisa dihilangkan. Kalian misalkan karena twin flame kalian pergi dengan orang lain itu, kalian perasaan benci sekali sama twin flame kalian, bisa bener-bener kangen dengan twin flame kalian, obsesinya juga masih ada, kerinduan yang sangat mendalam itu masih ada, itu bisa dihilangkan loh. Caranya dengan apa? Meditasi dan berdoa tiap hari rutin. Nah, kalau perasaan-perasaan itu seperti itu masih ada, jangan pernah ambil keputusan apapun yang terutama sangat krusial dalam hidup kalian gitu. Itu susah berhasilnya biasa gitu. Kalau kalian perasaan masih terus ke twin flame kalian, terus oh ya sudahlah twin flame saya pergi, saya ke orang lain aja. Biasanya yang terjadi itu nggak akan waktu lama gitu. Tapi memang bisa jadi itu pun memang kehendak yang di atas. Misalkan kalian ya mau nggak mau bersama dengan orang lain gitu. Tapi selama itu perasaan kalian akan dan pikiran kalian terus ke twin flame kalian gitu loh. Jadi jangan lakukan keputusan apapun kalau perasaan kalian belum stabil, ya. Kalau kalian masih terus entah benci, entah masih cinta ingin dengan twin kalian, obsesinya masih tinggi, terutama jangan pernah ambil keputusan apapun. Karena biasanya nggak akan berakhir dengan baik. Termasuk dengan soulmate kalian, gitu loh. Dan biasanya yang ntar dipisahkan lagi, gitu. Misalkan kalian bertanya, boleh nggak kita dengan lawan jenis? Pastikan kalian harus stabil dulu. Selanjutnya, dengarkan suara kata hati kalian mengatakan apa. Gitu. Tuh, jangan kalian masih punya obsesi, masih ada perasaan benci, dendam ke twin flame kalian gitu ya. Masih kalian tuh masih masih nggak stabil, perasaannya masih bisa tercampur aduk gitu loh. Terus tahu-tahu kalian memutuskan dengan partner lainnya gitu ya. Kalau itu terjadi, biasanya yang terjadi itu juga nggak akan langsung lama kok gitu. Jadi jangan pernah bersama orang lain hanya karena oh saya masih single, saya butuh pasangan gitu loh. Karena dorongan-dorongan seperti itu, terutama dorongan dari pihak luar, dari keluarga, dari teman yang menjudge kita segala macam,
Kalian ini emosinya masih nggak stabil gitu. Sementara twin flame kalian meninggalkan kalian, nggak tahu kemana. Jangan pernah ambil keputusan apapun kalau kalian belum stabil. Karena itu juga akhirnya akan lepas sendiri. Kalian akan pisah lagi, biasanya seperti itu. Sama dengan twin flame kalian seperti itu. Bisa juga. Sama juga gitu loh. Paksa bersatu. Dipisahkan lagi. Selalu yang terjadi adalah seperti itu. Entah kenapa kalian akan dipisahkan lagi dengan berbagai cara. Kalian akan dipisahkan lagi gitu. Kalau belum stabil. Jadi kuncinya adalah kalian stabil dulu. Stabilinnya gimana ya udah berdoa, meditasi gitu. Nah, bagaimana kalau memang ketika kalian sudah berada dalam suatu hubungan gitu ya. Sudah punya istri misalkan seperti itu. Atau dengan suami gitu ya. Apakah banyak yang bertanya seperti ini? Apakah saya harus meninggalkan istri saya hanya untuk dengan twin flame? Ya, istri atau suami itu pun jawabannya sama. Stabil dulu. Tanda stabilnya apa? Kalian sudah nggak memikirkan twin flame kalian lagi. Perasaan itu udah nggak ke arah sana lagi. Maksudnya seperti ini. Kalian sudah nggak terobsesi lagi, seperti yang saya bilang. Kalian udah hilang obsesinya dengan twin flame kalian. Tapi kalian diwajibkan untuk stabilkan diri dulu. Gitu loh. Jadi ini bukan masalah kalian harus bersama dengan karmik kalian sekarang atau meninggalkan dia, atau bersama twin flame kalian sekarang atau meninggalkan dia gitu. Tapi kunci pertamanya stabil dulu tetap gitu. Karena saya mengerti ini ketika bertemu dengan twin flame ini kalian kayak bersama pasangan kalian saat ini misalkan yang sudah berumah tangga khususnya itu kayak hambar begitu aja gitu loh. Perasaan dan pikiran tuh terus ke twin flame kalian gitu. Kencang sekencang-kencangnya gitu loh. Atau misalkan kalian sedang di separasi dengan twin flame kalian, twin flame kalian mengkhianati kalian gitu. Sementara umur kalian sudah bertambah gitu. Saya harus bagaimana ini? Apa saya harus nunggu twin flame saya? Apa eh, saya harus sama orang lain? Bukan itu masalahnya gitu loh. Bukan itu masalahnya. Masalahnya kalian belum stabil gitu. Jadi yang diperlukan stabil dulu tetap. Saya kan ngomong stabil dulu. Ini bukan masalah kalian bersama twin flame kalian atau enggak, atau apa kalian harus bersama pasangan kalian atau enggak. Tetap kuncinya stabil dulu gitu. Tetap kalian stabil dulu. Nah, ketika kalian sudah stabil, kalian sudah nggak menunggu dia lagi gitu. Kalian sudah nggak ada pikiran-pikiran, saya harus menunggu dia atau enggak. Pertanyaan seperti itu udah nggak ada. Sama sekali udah nggak ada. Jadi tanda kalian belum stabil adalah kalian masih memiliki pertanyaan seperti itu. Saya harus nungguin dia atau enggak? Karena menunggu itu berartinya kalian belum betul-betul surrender. Menunggu dan surrender sekali lagi hal yang berbeda sama sekali. Kalau kalian masih menunggu, artinya kalian belum benar-benar surrender dan kalian itu berarti tandanya juga belum stabil. Kalau kalian sudah benar-benar stabil, sudah nggak ada lagi pertanyaan dalam di kepala kalian, apakah saya harus menunggu twin flame saya atau enggak. Karena bahkan kalau kalian sudah stabil, kalian sudah sama sekali nggak memikirkan atau terobsesi sama sekali untuk union. Gitu. Tapi memang kalau kalian sudah waktunya untuk union, itu akan terjadi dengan sendirinya. Dan memang itu nggak tahu kapan, itu rahasia Tuhan gitu loh. Tapi kalian diwajibkan untuk stabilkan diri dulu gitu loh. Gitu. Jadi pikiran kok saya bisa cinta sama dia dulu sampai seperti segila ini ya dengan tweet kemarin. Itu bisa hilang, bener-bener bisa hilang gitu. Hanya ikatan nggak mungkin hilang. Kalau tweet itu ikatan nggak mungkin hilang. Jadi kalian tetap akan merasakan tanda-tandanya, kehadirannya. Itu akan terus selamanya abadi gitu loh. Kalau udah bertemu gitu itu akan ada. Tapi obsesinya ini bener-bener bisa hilang sepenuhnya. Perasaan benci, perasaan cinta, perasaan obsesi, pengen memiliki, keterikatan segala macam itu bisa hilang ya dengan detachment kalian dengan Tuhan kalian dengan berdoa dan meditasi itu bisa hilang gitu loh. Nah sampai kalian belum bisa stabil seperti itu jangan mengambil keputusan apapun, entah memutuskan bersama tim kalian atau bersama orang lain. Kalian jangan pernah ngambil keputusan apapun kalau kalian belum stabil. Stabilnya itu gimana ya, sekali lagi kalian pertama harus detachment dulu dengan tim kalian dengan hal-hal apapun yang ganggu kalian saat ini.
meditasi dan berdoa. Itu sudah harus. Jadi jangan pernah ambil keputusan apapun gitu ya sebelum kalian benar-benar stabil gitu. Jadi memang biasanya di sini kalian punya banyak pertanyaan ya. Jadi saya harus apa sih gitu loh. Saya sudah punya pasangan gitu. Twin flame-nya ini terasa hubungannya kan sangat kuat sekali gitu. Apa yang saya harus lakukan? Pertama stabil dulu. Pertama stabil dulu. Jangan ambil keputusan kalau kalian belum stabil gitu. Selanjutnya apa? Biasanya dalam perjalanan twin flame ini kalian akan dapat guide. Guide itu sangat sangat kalian rasakan sekali. Kayak diarahkan kemana, harus kemana, kemana, kemana itu akan terasa sekali, sangat kuat gitu. Selanjutnya ikuti kata hati kalian. Ada dorongan-dorongan tertentu atas semua jawaban yang ada dalam pikiran kalian. Itu ada guide-nya kok. Kalian nggak sendiri kok. Taunya dari mana? Angel's Number. Angel's Number itu bisa penanda kalau kalian nggak sendiri gitu loh. Oh, kalian saat ini nggak sendiri kok. Kalian dituntun kok. Gitu. Kalian dalam perjalanan ini nggak sendiri. Gitu. Kan akan diharapkan harus kemana, harus bagaimana, harus melakukan apa. Itu kan dituntun terus bener-bener. Gitu. Tapi kuncinya adalah stabil dulu. Nanti ikutin apa kata hati. Biasanya kalian akan dapat tuntunan. Karena perjalanan twin flame ini, itu perjalanan twin flame kalian itu sudah di tangan Tuhan gitu loh. Kalian kan udah ada tuntunannya gitu. Jadi tenang aja gitu. Jadi yang harus dilakukan pertama stabil dulu. Udah, itu aja gitu loh. Caranya bagaimana? Sekali lagi, tetap kalian berdoa, meditasi. Dan yang paling penting, detachment dulu dari twin flame kalian. Kenapa? Gini, twin flame ini biasanya hubungannya bisa on off gitu ya. Ketika divine masculine menjauh, divine feminine coba menstabilkan diri, baru sebentar biasanya akan ketarik. Jadi biasanya kalau satu stabil, satu ketarik gitu ya. Tapi ntar udah ketarik, dia lari lagi. Divine masculine lari lagi. Nah, divine feminine-nya ngejar lagi gitu loh. Makanya on off itu terus terjadi gitu. Ketika divine masculine ini datang, divine feminine menanggapinya gitu loh. Perasaan kalian tuh kayak balik lagi ke arah dia lagi. Makanya biasanya siklusnya nggak pernah selesai gitu. Makanya saya anjurkan, ya kalau misalkan kalian dihadapkan pada situasi separation atau di mana kalian harus terpisah dengan twin flame kalian, saya akan selalu ngomong itu kebetulan sekali, yang kebetulan yang sangat bagus. Itu kemajuan justru loh. Itu kemajuan gitu. Kemajuan yang sangat berarti saya bilang karena kalian bisa fokus sekarang ke diri kalian sendiri dulu gitu loh. Stabilin diri kalian sendiri. Stabilin diri kalian sendiri gitu loh. Kuncinya tuh itu. Kalau kalian belum stabil, jangan pernah ngambil keputusan apapun. Entah bersama lawan jenis lainnya, atau bersama karmik, atau bersama soulmate, atau bersama twin flame gitu. Kalian stabil dulu kuncinya. Karena kalau kalian mengambil keputusan ketika kalian nggak stabil, itu jatuhnya kalian mengikuti ego kalian. Biasa seperti itu. Gitu. Makanya biasa union itu terjadi kalau keduanya sudah stabil satu sama lain. Gitu. Tandanya apa? Obsesi kalian dengan twin flame kalian. Kalian yang tadi udah sangat 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 benar mengharapkan union dengan twin flame kalian, itu bisa benar-benar sudah hilang. Hilang sama sekali. Obsesinya tuh bisa benar-benar sudah hilang gitu. Sudah seperti kondisi di mana kalian memang nggak pernah ketemu dengan twin flame kalian ini gitu loh. Jadi stabil gitu. Bahkan lebih lagi gitu. Kalian udah awakening sepenuhnya, vibration kalian udah meningkat gitu. Ya, setelah itu ikutin kata hati aja sama petunjuk-petunjuk. Biasanya jalan-jalan pun akan terbuka dengan sendirinya, gitu. Makanya di situ baru union bisa terjadi. Jadi entah kalian situasi apapun, ya, terutama dalam perjalanan twin flame ini, selalu tujuan pertamanya kalian itu stabil dulu, stabil dulu. Gitu. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan seperti haruskah menunggu twin flame kembali ataukah saya harus bersama dengan orang lain atau tetap dengan pasangan saya selama ini gitu ya. Itu nanti jawabannya akan muncul sendiri kok, gitu. Nanti kalian akan dituntun ke sana, gitu. Nanti kalian ada hati kecil kalian yang mengatakan atau menjawab itu semua, gitu. Tapi sekali lagi kuncinya stabil dulu. Gitu. Nanti semua pertanyaan kalian itu akan terjawab dengan sendirinya, gitu. Oke, jadi mungkin itu aja.
teman-teman kalau misalkan ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan, ingin di-sharing, atau sekedar ingin curhat, teman-teman bisa kok kontak saya di nomor yang ada di kolom deskripsi, gitu. Jadi silakan aja. Oke, videonya sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.